Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabarana perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku Gua Lau Mehe di Desa Wantopi, Kecamatan Mawang Sangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Gua Lau Mehe terlengkap dari segi ornamen di dalam. Gua ini terkenal dengan ornamen kars berupa stalaktit dan stalagmit yang beraneka bentuk, menciptakan pemandangan eksotis yang menarik banyak wisatawan lokal dan mancanegara. Dengan panjang penelusuran hingga 86 meter dan dipenuhi gua-gua kecil yang bisa dijelajahi, Gua Lau Mehe menawarkan pengalaman wisata penuh tantangan bagi para pengunjung. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Malaberiku di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Dan tentunya saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini dengan informasi yang akan saya hadirkan untuk kita semua. Apa informasinya sahabat budaya nanti ya. Tapi mau kasih ingat dulu bahwa sudah pukul 7 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sahabat budaya mungkin yang mau pergi ke tempat aktivitasnya, selamat beraktivitas Ki. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa sarapan pagi karena sarapan pagi itu sangat penting sahabat budaya. Dan juga yang pasti juga nih mengingatkan untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jadi perhatikanlah rambu-rambu lalu lintas yang ada supaya kita semuanya aman begitu. Sebelum saya hadirkan informasi untuk kita semua, saya mau kasih dengar Ki dulu kelong berikut ini. Rapam bulat pulo
minasa paki antu ilalang ati. Nanito jengang minasa rigauta. Nakulle ni kanyame empo sungguta. Hanya dengan tekad di dalam hati, dengan kesungguhan dalam usaha yang kita lakukan, yang akan merubah sesuatu dalam kehidupan kita.
bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya, Punya KTP gak? punya. Ada BPJS? Ada dong. Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 3472 7305 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next bintang radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. Aku anak SD, bajuku merah putih. Aku sekarang SMP pakai putih biru. Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu. Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, Pak Jimmy, sahabat malam berikut di mana saja berada, kita sudah mendengarkan dua kelong berturut-turut dan beberapa informasi untuk kita semua. Dan pagi hari ini tentunya saya akan menghadirkan informasi terkait dengan pesan orang tua Bugis yang mengatakan bahwa aja mupalaong nasi boko-bokori. Yang artinya sahabat budaya, ketika sama pergi dalam suatu perjalanan jangan berlawanan arah. Dan ini sesuai warta pagi tadi sudah kami hadirkan untuk kita semua sahabat budaya. Pagi ini informasinya terkait dengan QR Code yang ada di Pertamina yang digunakan ya oleh Pertamina untuk memudahkan masyarakat mendapatkan subsidi atau BBM bersubsidi begitu. Nah, kita kaitkan sahabat budaya, kalau memang kita satu arah pastinya BBM ini tidak sulit untuk didapatkan. Kalau melihat keseharian kita di perjalanan, di setiap jalan atau ada beberapa tempat yang ada Pertamina,
itu biasanya macet sahabat budaya. Kenapa? Dikarenakan antrian solar yang begitu panjang. Nah, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan yang namanya BBM juga solar ya, ini dia menggunakan QR code, salah satu yang memudahkan untuk masyarakat. Seperti yang diangkat oleh Warta Pagi tadi, ini mengenai satu informasi Pertamina Patraniaga Sulawesi menguji coba pembelian Pertalite menggunakan QR code mulai awal Oktober ini. Dan ini salah satu Pertamina telah memperkenalkan sistem QR code yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan distribusi BBM subsidi. Sahabat budaya, ini yang dibilang orang tua dulu bahwa ketika sama pergi dalam suatu perjalanan jangan berlawanan arah. Jadi maksudnya begini sahabat budaya, kalau memang pemerintah menetapkan untuk pembelian solar atau juga BBM ini itu sesuai dengan apa yang ditetapkan ya, menggunakan QR code ya harus semua tertib begitu, satu arah Ki. Jangan tidak satu arah, ada yang pakai QR code, ada yang tidak pakai QR code, itu maksudnya. Jadi kalau jalan kita satu arah, satu ketentuan. Kalau memang aturannya seperti itu ditetapkan menggunakan QR code, ya pakai QR code. Jangan kita ada yang pakai, ada yang tidak. Ya ini yang harus memang dilakukan ya oleh pemerintah kita, bahwa pesan orang tua dulu itu satu arah Ki jalan, jangan Ki berlawanan arah. Seperti itu. Baik, saya akan terima telepon di 0811 409 256. Silakan Ki berkomentar di pagi hari ini sahabat budaya ini terkait pesan orang tua dulu bahwa jangan berlawanan arah, harus satu arah begitu, dan juga terkait dengan QR code. Jadi QR code untuk BBM itu kalau memang pakai aturan yang ada, jangan Ki tidak mengikuti aturan, jangan berlawanan arah. Karena kalau berlawanan arah Ki, aduh, nanti kita sesat di jalan begitu ya. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam Bari Basa, selamat pagi Dentene. Selamat pagi, tumben baru muncul. Dari mana Ki? Ya, lagi banyak kegiatan. Oh, Maulid. Mau baca-baca Ki kah? Betul, Maulid. Ya, Yai Bayau kalau Maulid ya. Saya kira kita orang pintar jadi pergi Ki ke rumah-rumah mak baca-baca. Oh ya begitulah. Ya, baca-baca doaan itu sama baca-baca demangkat dari pangkep itu mak baca-baca ya. Saya kira kita juga salah satunya, tidak Ji? Ya bisa saya, yang penting kalau hujan deras ya, hujan deras baru sekarang masih kemarau, bagaimana ceritanya itu? Seandainya kemarau terus hujan deras satu hari, besoknya tidak hujan ya wajar ya. Tapi ini tidak ada hujan-hujannya. Ya, betul kan, kalau hujan deras kan hujan deras baru dipanggil baca-baca kan. Kita misalnya komat kamit kan, orang bilang oh ternyata pintarnya, padahal dalam hati itu ya. Hanya penikmat Ji maksudnya. Iya betul. Karena tidak kedengaran kan kalau hujan deras ya. Juga bisik-bisik gini. Ya orang tidak tahu apa udah baca itu. Siapa tahu cari jodoh dan sebagainya, padahal niatnya bahwa kalau mau baca-baca ini untuk keselamatan, untuk kedepannya itu lebih baik gitu ya. Iya betul sekali. Apalagi topiknya ini masalah BBM, bahan bakar minyak kan ya. Tapi memang kita harus satu arah dulu ya, dengan apa yang dikatakan orang tua dulu bahwa kalau jalan Ki itu satu arah Ki, jangan Ki berlawanan arah. Nah, silahkan. Betul, karena kalau menurut orang itu papasan orang tua memang betul sekali, artinya aja mesti bokorong kalau berjalan kan. Iya. Seperti kita kan kalau jalan kaki ya harus kompak kaki kiri dan kaki kanan ya. Iya. Kalau benar. kaki kiri kaki kanan tidak kompak, berarti bagaimana ya jalannya ya? Artinya harus kompak memang ya. Artinya itu kekompakan itu seperti anggota tubuh, misalnya contoh tangan kiri menggaruk tangan kanan juga, itu artinya merasakan ya. Ya membantu kan, biasa membantu begitu. Jadi memang artinya apapun yang dilakukan pemerintah, yang penting dengan kebijakan ini memang sangat artinya bagus. Tapi kalau misalnya
itu juga tidak sesuai dengan arahan pemerintah yang pasti juga masyarakat banyak mengeritik ya, begitu. Yang penting intinya artinya pemerintah artinya memberikan kebijakan masyarakat juga masuk akal atau setuju saja. Ya. Jadi karena kan Iya, silakan. Benar. Karena ini kan mengenai masalah bahan bakar minyak, artinya memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan roda 2 dengan sepeda biasa, itu kan tidak peduli apa bahan bakar minyak itu ada aturan begini atau begitunya. Yang penting selagi menggunakan sepeda motor atau roda 4, tetap itu kita menggunakan bahan bakar minyak gitu. BBM. Jadi saudara, kita lihat orang pakai QR code. Kalau saya solar sudah pernah lihat orang pakai QR code. Saya pernah lihat pengalaman. Kita belum pernah. Kalau saya yang kayak barcode itu. Saya beli biasanya minyak jarang di Pertamina, cuma di kiosnya saja. Oh, jadi tidak antri kayak beli Pertalite atau yang lainnya? Iya, tidak jarang saya ke Pertamina karena kan saya dari pedesaan. Jadi lebih baik saya beli di kios-kios, walaupun mahal tetap saya membutuhkan bahan bakar tersebut, karena kalau tidak bagaimana caranya kendaraan bisa jalan kalau tidak dibeli ya. Oh, cocok ya. Oke. Walaupun mahal sedikit ya. Iya, beda 1.000-2.000 ya, tetap dibeli. Ya, tapi intinya kalau bagi saya apapun kebijakan pemerintah, kita sebagai masyarakat biasa menurut yang penting jalannya bagus ya. Kebaikan pemerintah tetap harus kita junjung tinggi. Apalagi ini memperingati Hari Proklamasi Pancasila 1 Oktober kemarin ya. Tetap masyarakat itu wajib menghargai pemerintah. Benar-benar. Oke deh, baiklah. Oke, Dentene, silakan dilanjut juga, semoga sukses selalu. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Opu Amran di Wajo, baru muncul dia ya. Kemana saja tenggelam di telan bumi. Katanya mau mendatangkan hujan begitu. Baca-bacanya pas hujan lebat supaya tidak kedengaran. Ada ya orang baca-baca pas hujan deras saja, tidak pada saat tidak hujan deras. Ada Dentene ini Opu Amran. Oke lah. Baik, kita terima penelpon berikutnya 0811 400 9250. Ini satu informasi sahabat budaya yang kami hadirkan di pagi hari ini terkait QR code yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini adil dan merata maksudnya ya. Kalau sudah pakai QR code, pengalaman saya yang beli solar itu yang bersubsidi sahabat budaya, dia punya ID. Jadi ada ID-nya, itu punya barcode, ada barcode yang bisa ditempelkan dan dia mendapatkan subsidi BBM apalagi solar itu maksudnya ya. Jadi ada namanya barcode yang digunakan untuk mendapatkan subsidi solar. Mudah-mudahan yang lainnya juga mengikuti aturan, jadi kita satu jalan begitu, jangan berlawanan arah seperti yang dibilang di suku Bugis, menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sama pergi dalam suatu perjalanan, jangan berlawanan arah, karena kalau berlawanan arah sesat itu nanti. Yang mau bergabung silakan di 0811 400 9250. Kita juga di Facebook Pro 4 RRI Makassar boleh berkomentar sahabat budaya di pagi hari ini. Komentarnya boleh langsung di Facebook Pro 4. Dan juga mungkin semua wilayah mengalami hal tersebut ya, bahwa ada kekurangan BBM solar, dan salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan QR code. Kalau solar dari lama kayaknya itu ada itu QR code untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Sahabat budaya, ada yang menggunakan QR code untuk subsidi solar, boleh langsung di 0811 400 9250 atau juga langsung di Facebook kami berkomentar di pagi hari ini.
Una tena kikucini andile ilalan pasialo arigodo anjo nyawaku andile tulilu sabab maiku kadenia kulena andile kupalete kibalaku rigodo julu gantira didalekan tontong antar kinang pasi umba-umba andile ditundrun rimu-rimu rigodo na parasa naku garita lasata. Anda bosi rici-rici andile aku ya diki-diki rigodo landri ikan andile sanaku kacinan una tena kikucini andile ilalan pasialo arigodo anjo nyawaku andile tulilu sabab maiku kadenia kulena andile kupalete kibalaku rigodo julu gantira didalekan tontong antar kinang pasi umba-umba andile ditundrun rimu-rimu rigodo na parasa naku garita lasata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Nah itu wis sesapo. Ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya sobat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai di hari Rabu, yang pasti hari ini juga memperingati hari batik kayak yang ada, dan ini hari batik tepatnya diperingati tanggal 2 Oktober 2024. Sahabat budaya, kalau bicara tentang batik ini juga salah satu kekayaan alam yang juga bukan kekayaan alam ya, tapi kerajinan yang juga mempunyai makna untuk kita semua, karena ini juga tidak semua negara punya, cuma Indonesia yang punya batik, dan ukiran-ukiran batiknya itu bervariasi sahabat budaya. Ini salah satu
hari ini tepatnya 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Jadi kalau kami di RRI disuruh pakai batik, satu arah Ki jalannya, tidak berbeda arah begitu ya. Jadi memang kalau dianjurkan untuk menggunakan QR code untuk membeli BBM, ya semoga semuanya masyarakat ini seperti itu ya jalannya. Jangan ada yang memakai, ada yang tidak. Ini salah satu juga aturan dari kita supaya kita juga tertib begitu. Aturan untuk kita, maksud saya, aturan untuk kita supaya kita juga tertib menggunakan apa yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkompeten, ya salah satunya Pertamina, dan juga pasti Pertamina sudah berbicara kepada pemerintah ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi ya apapun itu untuk kita jalannya satu jalan, jangan berbeda jalan, karena kalau berbeda jalan ini bisa membuat kita juga bingung begitu ya, mau kemana arahnya. Sesat Miki kalau kita tidak satu arah begitu. Terima kasih untuk Opu Amran sudah bergabung dari Wajo, dan silahkan yang lainnya di pagi hari ini mungkin ada yang pernah melihat menggunakan QR code pada saat membeli BBM bersubsidi. Ini yang bersubsidi ya. Kalau yang tidak bersubsidi yang pastinya tidak pakai QR code, sahabat budaya. Karena ini salah satu juga untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang membutuhkan, dan juga salah satu untuk ya mungkin hemat dan pendapatan masyarakat yang rendah bisa menggunakan QR code. Baik, kita akan coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 925 masih bicara mengenai pesan orang tua Bugis ya, atau pesannya orang tua di suku Bugis bahwa kita harus satu arah, jangan berbeda arah. Ada yang belum bangun, sibuk denteknya di dapur, urusin anak pergi sekolah dulu, coko-coko dulu, coko-coko mana? Coko-coko di dapur begitu maksudnya. Urus dulu anak-anak pergi sekolah, baru dengar Ki Pro 4, baru menelpon Ki begitu ya. Baik, silakan yang biasa bergabung di pagi hari ini Bari Basa 0811 400 9250. Berkomentar juga di Facebook, nanti saya akan bacakan, atau juga berkomentar di WhatsApp kami. Silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Di WhatsApp kami sahabat budaya kami nantikan ya komentarnya 0811 400 9250.
Ya, sahabat budaya 0811 400 9250. Saya masih terima penelpon berikutnya di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Opo Amran sudah bergabung, yang lainnya silakan bergabung kembali. Masih di acara kita terkait dengan pesan orang tua dulu bahwa satu jalan Ki harus pemerintah menetapkan aturan seperti itu, yang pastinya juga kita harus mentaati ya jika kita ingin mendapatkan BBM bersubsidi seperti itu. Dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang pasti ini untuk kebaikan kita semua. Jadi kalau pemerintah melakukan ini ya kita harus juga mengikuti aturan tersebut begitu. Karena pesannya orang tua bahwa kalau kita jalan satu arah itu bagus, kalau tidak satu arah Ki lain itu ceritanya. Saya mau kasih tahu Ki bahwa ketika kita sedang melakukan perjalanan yang pasti sahabat budaya itu bersama-sama, namun di tengah perjalanan itu kita berlawanan, ini salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena umumnya menurut pesan orang tua dulu di masyarakat Bugis, ini terutama di Sinjai, walaupun seperti yang kita ketahui kalau bahwa tidak akan terjadi bala kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita juga menghindari agar tetap terjaga keseimbangan yang paling utama, selamat sampai tujuan. Itu maksudnya. Di sini juga diajarkan bahwa kita untuk bersikap setia, tidak egois, jangan sama pergi tapi berpisah nantinya. Itu maksudnya sahabat budaya. Jadi kalau pemerintah menetapkan untuk kita yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi, ya pastinya pakai QR kode ya. Dan ini kalau yang tidak memakai ya pasti juga ini tidak subsidi dia beli BBM. Jadi jangan tidak satu jalan. Kalau mau dapat yang murah ya pakai QR kode, karena kalau tidak pakai QR kode tidak dapat itu BBM bersubsidi alias solar subsidi. Ini juga salah satu langkah untuk memudahkan masyarakat yang ekonominya di atas rata-rata ya sahabat budaya, untuk memudahkan mereka mendapatkan BBM dan tidak susah untuk mereka juga mendapatkan kemudahan membeli solar. Kan kalau solar itu biasanya digunakan untuk ini ya, kendaraan seperti bus, truk besar itu menggunakan solar. Jadi ada beberapa kendaraan yang memang menggunakan solar, yang dipastikan juga ini salah satu yang langka saat ini. Dia langka, jadi ya kalau memangnya mau dapat murah, silahkan punya QR kode begitu. Kalau tidak juga enggak apa-apa, yang penting sanggup untuk membelinya sahabat budaya. Di sini dianjurkan orang tua dulu bahwa harus satu jalan. Kalau memang kita tidak punya QR kode ya beli yang agak di atasnya begitu. Harganya agak tinggi, tapi kalau mau yang murah ya pakai QR kode. Satu arah dalam jalan. Jangan di tengah jalan pisah-pisah karena kalau pisah itu ada biasa namanya bala katanya, atau ya namanya petaka begitu yang kita dapatkan jika kita tidak satu arah. Mungkin ada cerita yang bisa sahabat budaya bagikan kepada kita bahwa ada kejadian yang dicontohkan bahwa pernah itu ada suatu yang ditetapkan oleh kelompok, tapi berbeda arah kini orang yang satu atau orang yang kelompok yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan keuntungan alias dia mendapatkan celaka atau bala. Baik, 0811 400 9250. Sahabat budaya masih sibuk di dapur Dente. Belum Pak dengar radio. Oke, baiklah. Silakan tonton di Facebook kami dan juga bisa berkomentar di Facebook kami sahabat budaya. Facebooknya Pro 4 RRI Makassar ya. Boleh langsung berkomentar di Pro 4 RRI Makassar di Facebook kami di Pro 4 RRI Makassar. Biasanya ada yang bergabung. Pagi hari ini kenapa belum bangun Dente? Dingin cuaca. Atau hujan deras katanya Opo Amran. Oke, baiklah sahabat budaya, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Nanti saya akan kembali lagi menemani sahabat budaya di Bari Bahasa sesi kedua selepas kita ikuti kabar Rakna pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
Kabaratna Pro 4. Kabarada Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribatang Malak Biriku. Bolu Pasa adalah tradisi dari suku Mandar di Sulawesi Barat, berupa upacara pemberkatan kapal sebelum digunakan untuk berlayar jauh. Ritual ini dilakukan dengan menyembelih ayam dan memercikkan darahnya ke lambung kapal untuk memohon keselamatan dan keberuntungan selama pelayaran. Bolu Pasa merupakan simbol kuatnya hubungan antara masyarakat Mandar dengan lautan dan keyakinan mereka terhadap kekuatan spiritual dalam menjaga keselamatan di laut. Demikian Kabaratna Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabaratna berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
masintek neja ki masintek neja. Bila kau jami ane dakana bangkengku asing bila ini nasaku malian. Mana mamo anjo, mana raka mamo tuli tonjako antu, tuli jako antu, tuli ku utrangi. Apa remat lagu naku kelo ngamo ane kelo kelo rera karu atingku. Pandang jodoh cala mama kamase nanti ni yang tomi ane laguku. Si kabela itu jemaki ane baule kisi boko iri talasata. Wajib nanani akelong kamase kupanum pasiri susah nyawaku. Rampe mama kola rampe kokaru lontamo ane tasirurungan. Rampe mama kola rampe kokaru lontamo ane tasirurungan. Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya. Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, ini kucing. Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan? Ya ganggu orang makan aja tuh kucing. Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang? Enggak mau juga sih. Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan. Perasaan kayak aku sama kamu kan. Esse yulu sesambaraku, mai komita lulangan tondo ta, tondo kada dianta tondo mawalo, iya motoraya, inanta Jesusina, que torroki dio toraya, lendu ya masana na tu pena anta, kami kuwa pria toraya tamelo, jadu kami tiro jome lindona, sabar dan duka tu mataku kitiro tu lindona. Si tongan nama liurin dan tu kada balona sang torayan dan tu misa kada lari potuo na dan duka tu pantan kada di pomate. Oh ya dan duka tu depa mamina toraya tu dan taru di pasar dan jo pesta lamore kami tanda sangan na tu depa tori menyedikan dari pasir kopi apa boleh ke kopi na toraya lamore sola de pabo na bade tu marawari alina sangilona mai komi esi uluku si asang baraku mai komi langan toraya male un tiro tondo maballo tondo toraya sanana na buda duka tu inan wisatana umpama sanang pinanta den pamisa tu dami kalupai de patori de patori Patori, mami ludikan ke algo que bongi dan angge tapu saba more duka tu sola nolakan dena pasti sola kopi patori mami ludikan dari pasti hiru kopi apa boleh ke kopi na totoraya nela more taru komi angge tapu de patori udah di baluk nyor tingo pertokoan tu di baluk sola de pabo na bade tu marawari alina sangilona si uluku si asang baraku mai komi langan toraya male un tiro tondo
Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih? Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Saya masih menemani sahabat budaya juga di acara kita pagi hari ini tentang bagaimana orang tua dulu mengingatkan kita bahwa kalau kita itu jalan harus satu arah atau bersama-sama. Jangan di tengah jalan tuh kalau kita jalan sama-sama terus kita pisah begitu ya, ada yang berbeda arah ya. Saya bacakan dulu komentar dari Ibu Sudarsia. Oh, sebelum itu kita terima dulu teleponnya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda yang cantik, kabar baji-baji Ji. Kita iya kabar tak? Baji Ji, sehat-sehat. Iya, kita iya kabar tak baji Ki juga. Alhamdulillah sehat-sehat, sudah sarpak main barusan. Iya tahu. Sarpa apa Ki? Sarpak. Iya. Nasi kuning sama broncong. Tahu, banyak. Nah. Iya dong. Iya. Nasi kuning kan murah, Jimbanti 5.000 satu kali makan. Iya. Broncong juga 5.000 5 biji. Enggak kenyang Ki, itu banyak dulu Ki. Ikan tidak dimakan sedikit-sedikit. Oh, tuh kira cambok semua langsung. Cambok semuanya. Makan dulu nasi kuning. Iya, baru minum sedikit sebentar ini jam 11 ini makan itu broncong. Oh begitu itu. Sambung lagi putih ya, panas kan. Makan siang lagi. Makan siang lagi. Allahu Akbar. Makan siang ya, ikan kering tumis asam. Nyaman. Banyaknya itu. Kesehatan tuh. Iya. Oke, betul itu Bunda. Aku sayang. Oke, Bunda, bicara kita tentang pesan orang tua dulu di suku Bugis ini bahwa kalau kita jalan itu sama-sama Ki satu arah, jangan Ki berpisah di tengah jalan. Nah, dikaitkan juga dengan yang solar ini kan langka Ki. Jadi kalau yang mau dapat murah itu pakai QR kode. Bunda pernah lihat QR kode atau kayak semacam apa ya, barcode begitu? Barcode. Iya, ada semacam barcode Bunda, dia kayak bentuk ID card.
Itu kalau ditempelkan di Pertamina itu ada barcode-nya sendiri, itu dia mendapat subsidi solar begitu atau BBM. Tidak pernah Pak. Oh, enggak pernah lihat ya, oke. Tidak pernah Pak lihat, karena saya jarang keluar. Oh iya, dimaklumi. Tidak pernah berhubungan dengan minyak-minyak, bensin, solar, apa, tidak pernah berhubungan. Iya tahu. Kan tidak ada, kemana berhubungan, tidak ada kendaraan tuh, sepeda pun tidak ada, apalagi motor. Tinggal menunggu yang punya jemputan. anak semua, anak-anak kalau anak-anak tahu, kalau saya kan tidak ada kosong. Dulu saya punya mobil bermacam-macam mereknya Mbak Anti, tapi setelah tidak ada apa-apa di rumah, kenapa sih dijual semua? Iya tahu, untuk anak-anak punya masa depan ya Bunda ya. Iya anak-anak, ya dibiayain anak aja sekarang tinggal anak-anak semua yang punya. Itu ada contoh di sana 2 mini 4 motornya, sama pagi 1 orang 1. Anakku yang kedua punya motor juga 2. Anakku yang terakhir bungsu ini perempuan punya mobil, punya motor satu-satunya, nanti kan anaknya satu-satunya semua. Jadi kalau mainnya motor gitu. Iya toh. Dan siapa saya beli bantu itu? Betul. Kalau mau kita pergi tinggal telepon, Iya. telepon, antar ke situ ke pasar, antar belikan ini nenek ini, belikan ini. Alhamdulillah. Iya. Syukur, alhamdulillah. Iya betul. Itu kan satu arah Bunda. Kemarin anak saya yang diangkat pegawai perhubungan di Jakarta, alhamdulillah tadi malah ada kuliah Seninnya masuk di Iya tuh, kirim uang kewajiban untuk orang tua. Iya, saya bilang jangan Mina, karena saya masih punya gaji, biar nih sedikit-sedikit. Udah kumpul nih saja, kamu aku itu menjadi satu tuh. Iya. Mau kawin. Iya. Oke, iya. Ada tonji itu dikumpul atau kasih sedikit tidak banyak juga mudah. Kita tahu saja. Iya Bunda. Oke Bunda. Kasih itu paling kumpul tonji itu kusimpangkan kok. Iya, oke. Satu arah dan tujuan Bunda ya, pesan orang tua dulu. Oke. Kalau kita dulu orang tua itu, kalau dulu itu pesanan orang tua, yang tua itu atau yang tua di samping kanan Pak, yang kiri itu samping kiri itu yang lemah ya, supaya tidak disambar di kendaraan. Kalau di samping kanan tuh, kalau di samping kiri itu berjalan satu arah begini. Iya. Tidak boleh juga dia di muka, kita di belakang, berdampingan begitu baru bergantangan. Iya. Jadi apalagi kalau orang tua seperti saya nenek-nenek ini pasti dipegang kan sebelah kiri, sebelah kanan dia berdiri, jalan pelan-pelan ke sana. Iya. Begitu, Bunda. satu arah ya begitu. Iya betul itu Bunda. Oke lah Bunda. Makasih ya Bunda. Ya begitu saya, makasih banyak Mbak Anti, sehat selalu. Makasih, sehat selalu juga. Iya. Dari Pasar Padang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Hani sudah bergabung pagi hari ini menceritakan bahwa memang kalau kita itu berjalan harus satu arah, jangan berbeda arah pada saat di tengah jalan, karena itu pasti akan membuat kita ada yang kena bala begitu ya. Harapannya jangan sahabat budaya. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada WA-nya. Jadi di sini Mbak Anti dan Tene lagi kemas-kemas untuk Maulid. Tapi mak baca-baca dulu. Iya tahu. Mulai Mika sekarang? Ya. Ini. Kenapa? Kita sudah mulai jam sekarang mak baca-bacanya di masjid. Sementara mengatur dulu di kapar. Mengatur di kapar. Jam berapa mulai? Jam 9? 9:30 lah. Oke. Tapi kita bicara tentang pesan orang tua dulu, tentang jalan itu harus satu arah, jangan berbeda arah. Kalau saya Mbak Anti, biasanya kan 2 arah, ada ke kiri, ada ke kanan. Jadi harus juga satu arah lah begitu. Oh, maksudnya disatukan, jangan berbeda-beda begitu. Iya. Ada yang begitu kejadiannya. Iya begitu Mbak Anti. Jadi sekarang beda lagi, beda rumah. Beda rumah lagi nih. Oh deh. Bukan lagi di Mangga 3.
Oh, jadi pindah. Jadi sekarang 2A atau ada di Mangga 3, ada di Laikang. Tidak satu jalan nih berarti. Tidak satu jalan, sekarang satu jalan sekarang. Oh, sekarang satu jalan. Iya. Oke lah. Jadi Mangga 3 ditinggalkan. Oh, begitu. Menuju lagi ke Sudian. De jago memang tong pilih jalan ya. Nggak tahu nanti tahun depan ini kemana lagi. Oh, sudah punya rencana jalan-jalan. Ada. Oke, baiklah, terima kasih ya Sumi dan Mumu. Sehat terus selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beda arah, tapi nanti mau disatukan satu arah, alhamdulillah. Tahun depan tidak tahu ya, berbeda arah lagi katanya. Oh, banyak juga arah yang dipilih. Baik, saya terima penelpon. Assalamualaikum, Baribasa, selamat pagi. Iya, halo. Iya. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ahmad Yabdesir ini. Iya, Pak Ahmad Yabdesir. Pak Ahmad, apa dibahas ini? Ya, apa? Bicara kita tentang pesan orang tua dulu yang mengajarkan kita bagaimana itu kita kalau berjalan satu arah Ki, jangan di tengah jalan terpisah. Nah, ini kita sangkutkan dengan pemerintah itu memberikan atau Pertamina itu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan QR code bagi yang ingin mendapatkan subsidi. Dalam segi apa ini? Satu arah jalan. BBM. Naik mobil apa jalan kaki ini? Bagaimana? Di sini terserah mau jalan kaki mau naik mobil ya terserah. Yang intinya kalau jalan kaki tidak pakai bahan bakar tidak. Cuma bahan tenaga keringat yang keluar. Cocok Ki kalau itu. Iya. Energi. Kalau naik mau PT-PT Ki pakai Ki BBM. Keringat dingin biasa. Selama jadi pada tujuan itu bagaimana toh? Ya. Keringatan di atas mobil karena kepanasan banyak orang kan biasa begitu. Iya cocok. Iya benar. Iya satu arah. Jadi maksudnya begitu. Ini satu arah tuh. Kalau kita satu arah, siapa tahu yang satu temang ini kita juga lain punya tujuan bagaimana bisa satu arah. Pasti kita berpisah di tengah jalan kan tidak mungkin satu arah. Ini terlepas dari itu ya sebenarnya. Oh iya, terlepas dari itu. Aku kira terikat pada itu. Boleh. Kalau terlepas dari ini maksudnya aturan begitu maksudnya. Iya, aturan yang ditetapkan. Tadi saya sampaikan ini. Iya, Pak Ahmad. Banti. Iya, Pak. Ini. Apa ya? Saya berterima kasih kepada Ibu Sudarsia atas pemberian paketnya kepada saya. Tahu. Semoga Allah membalas apa yang diberikan sama saya lebih baik dari apa yang telah diberikan sama saya. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. Semoga Allah membalasnya lebih baik dari apa yang telah diberikan sama saya. Amin. Saya sampaikan sekedar info, tidak apa-apa. Benar. Iya. Bagi yang pernah merasa juga membantu saya, silakan hubungi telepon saya. Oke lah, baiklah. Bahkan dari Kalimantan juga ada datang di rumah ini. Iya, oke lah. Baik, Pak Ibu Ahmad. lagi. Oke. Ini saya sampaikan tadi ini. Searah sejalan, berpisah di tengah jalan, ya tidak sama. Tidak searah, tidak seiring, ya bagaimana ini? Oke. Jadi karena saya tidak pakai kendaraan karena tidak pernah pakai bahan bakar, cuma saya dibonceng kalau keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yabdesir, terima kasih banyak. Saya bacakan dulu Ibu Sudarsia punya Facebook ya, ada bergabung. Assalamualaikum Dentene. Waalaikumsalam Ibu. Bari bahasa katanya pesannya orang tua dulu itu yang dikatakan janganlah kita membuat suasana yang tidak nyaman dengan cara berpihak kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Yang terbaik kita harus netral saja dan selalu menjadi pribadi yang baik sehingga kita disenangi orang banyak. Oleh banyak orang maksudnya ya. Tentang bahan bakar yang sudah diatur oleh pemerintah itu baik, hanya antrian di SPBU untuk bensin dan selalu full. Terima kasih Dentene. Terima kasih banyak buat Ibu Sudarsia
Semoga sehat Ibu, jarang menelpon ya. Mudah-mudahan nanti bisa menelpon ya Ibu kalau sudah sehat-sehat. Miki bagus-bagus suara Rata atau ada di Makassar ya. Baik, yang lainnya silakan bergabung kembali di 0811 400 9250. Sahabat budaya, ada yang mau bergabung, masih kita bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Ada tadi Opo Amran, Sumideng Lukmu, Bunda Haji Ani, terima kasih banyak. Dan juga yang lainnya boleh langsung. Ada Pak Ahmad juga tadi ya, terima kasih banyak. Dan ada Ibu Sudarsia di Facebook, terima kasih sudah menonton kami di Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, saya mau hadirkan dulu kelong untuk kita semua. Dan yang mau bergabung silahkan 0811 400 9250 sesaat lagi. Jatuhnya ngambok tu mitanya abenian sengat tahu kutu mitanya tahu sobi makun reng kau tona dua topa barena upit teu pogie ya meloe utende jadi tongen nakoting rio naro nyawaku sabah utu bene na usap reko pura kapoti leona mangoto-ngoto ulu remanan miro sini nasum loloku sedang otodong temi pale uitasi paberena dua tono paberena pabere gawa bola pabere labu nakaluku mas
kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Ya, sobat budaya di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan saya terima penelpon di 0811 400 9250. Masih bicara tentang pesan orang tua dulu terkait dengan juga kalau jalan sama-sama itu harus searah, bukan berbeda tujuan pada saat di tengah jalan. Ada sudah beberapa contoh diberikan kepada masyarakat dari masyarakat kita bahwa memang pesannya orang tua dulu itu kalau tidak satu arah mendingan pisah katanya. Subi bilang gitu ya. Ada di sini, ada jalan ini, ada jalan ini gitu ya. Oke. Tapi biasanya kalau ini contoh ya, kalau umpamanya kalau kita ditetapkan oleh pemerintah satu aturan begitu dan kita mengikuti, alhamdulillah pastinya kebijakan dari pemerintah ini membuat kita juga nyaman, sahabat budaya, untuk masyarakat yang menjalaninya. Nah, kalau kita tidak jalani biasanya ya mendapatkan bala, alias kalau mau pergi beli solar yang bersubsidi terus tidak ada QR kode ya pasti beli yang mahal. Itu salah satu yang contoh. Keluar lagi uang tak lebih begitu ya, tidak kurang. Kalau subsidi kan kurang. Nah, kalau kita tidak pakai bersubsidi atau QR kodenya berarti kita membayar pakai uang cash itu lebih daripada yang menggunakan QR kode atau barcode ya. Ada beberapa contoh tadi diberikan oleh masyarakat kita. Pak Ahmad bilang ini jalan kaki atau naik kendaraan dente nih. Oh. Jadi kita tahu Mia kalau jalan kaki itu mengeluarkan keringat, kalau kita pakai kendaraan itu menggunakan BBM. Jadi pilihnya yang hemat, jalan kaki bisa aja pale Pak Ahmad. Baik, silakan yang lain di 0811 400 9250. Terima kasih buat Ibu Sudarsia juga bergabung di Facebook tadi mengomentari terkait dengan apa yang kita bahas. Kalau orang tua dulu bilang, kalau Ibu Sudarsia komentarnya begini, saya baca dulu sedikit ya, hanya ringkasannya bahwa Ibu Sudarsia mengatakan ada itu pesan orang tua dulu katanya, janganlah kita membuat suasana yang tidak nyaman dengan cara berpihak kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu begitu ya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari basa dan selamat pagi. Iya, Pak Hamsa. Iya. Oke. Pak Hamsa, kita bicara terkait dengan pesan orang tua Bugis itu mengatakan bahwa kalau jalan Ki itu harus satu arah tujuan begitu. Jangan di tengah kita berpisah karena nanti kita akan mendapatkan bala. Oke, silakan Pak Hamsa. Oke, terima kasih. Jadi memang patwa-patwa orang tua dulu itu, ya. Itu kan waktunya dibentuk Pancasila itu kan ada beberapa tim itu dari beberapa orang tua dan para ulama itu menyampaikan bahwa marilah kita bersatu, satu arah dan satu tujuan. Itu dibentuknya itu Pancasila, makanya itu sila ketuhanan yang Maha Esa dan ada persatuan. Itu supaya kita satu arah. Iya. Jadi hikmahnya itu apa? Maknanya itu bahaya, itu penting sekali. Iya. Siapa yang tidak mau kita satu arah? Kalau kita bukan satu arah toh, pasti silap-lapor. Wah, kita bertabrak. Iya. Jadi itu mengharapkan pemerintah sekarang diperbolehkan lagi, marilah kita bersatu. Gotong royong kerjasama yang baik dan baik semua sama masyarakat, utamanya tetangga-tetangga itu yang pernah kita satu arah. Walaupun kita beda kepercayaan, tapi kita satu arah. Iya, betul. Iya. Oke. Saya kira itu saja Lentene. Baik, terima kasih Pak Hamsa. Sedang daerah kalau saya tidak nyundul. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak ya. Saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Hamsa sudah bergabung pagi hari ini. Beliau bilang ya kalau kita tidak satu arah nanti kita saling sundul begitu ya. Oke, benar juga. Baik sahabat budaya, di mana saja berada saya terima lagi penelpon berikutnya 0811 400 9250. Di belakangnya Pak Hamsa ada yang mau bergabung, boleh saya nantikan teleponnya. Terima kasih tadi ada Opo Amran, Sumidang Lumo, Pak Ahmad, Haja Ani di Maros, juga Pak Hamsa. Terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Dan 0811 400 9250 bicara tentang satu arah. Ini orang-orang tua dulu itu kalau mengangkat rumah contohnya ya, itu dia mengangkat rumah itu satu arah jalannya. Karena kalau tidak ada juga komando untuk ke arah ke kiri, ke kanan atau ke depan ataupun ke belakang, pastinya itu akan bertabrakan sahabat budaya. Rumahnya tidak tabrakan dan iya. Contoh, kalau dua rumah angkat ya, umpama bersaudara mau pindah rumah, contoh ini ya, berdua bersaudara mau pindah rumah ditetapkan di satu tanah lagi yang lainnya. Nah, kalau dua rumah ini atau dalam komando, berdua komando ini tidak satu arah, dia mengarahkan ke depan maupun ke belakang, bisa tabrakan itu rumah dan orang-orangnya. Jadi seperti itu contohnya. Memang kalau aturan dari pemerintah menetapkan kita seperti itu untuk mendapatkan subsidi dari BBM, ya pasti kita harus menuruti aturan yang ditetapkan. Kalau kita tidak mengikuti aturan itu, pastinya kita membayar lebih dari subsidi yang diterapkan oleh pemerintah. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Siapa sangka ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an. Ojo nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane. Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya?
Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan. Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini. Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik "Jok meong, jok bikul", pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional. Ya sahabat budaya, di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai, dan masih juga menemani sahabat budaya dengan komentarnya mengenai pesan orang tua dulu. Jangan tidak satu arah dalam berjalan, tapi harus satu arah. Kenapa? Karena katanya kalau di tengah jalan kita berpisah itu akan ada bala bencana. Contohnya kalau umpama masuk hutan terus ada tujuan yang kita mau pergi, mungkin mencari tempat tinggal yang orang yang tinggal di hutan gitu, kita satu arah jalannya. Karena kalau kita berbeda arah, melenceng, kayak pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan kalau kita tidak satu arah dengan pimpinan yang komandan kita ya, yang memimpin kita. Oke. Assalamualaikum Bari Bahasa Sobat Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu di ujung-ujung, ya. Sukanya di ujung-ujung acara mau ditutup maksudnya. Oh deh, kau tuh bawa aja kuncinya ini. Tapi coba dulu, mau Kak tahu nih, kalau pesan orang tua dulu, satu arah beding kalau jalan, kalau tengah jalan akan ada bala begitu. Percaya seperti itu? Ya bisa jadi. Tapi dia sebelumnya salah ini sibuk kali kan punya postingannya Bunda Sophie karena batik kuliah dan iya, memang tahu ini Hari Batik Nasional, cocok Oh iya kan? Oh, iya, sudah singgung tadi di awal. Oh, tidak kedengar. Makanya monitor iya, oke lah, kembali ke laptop. Oke deh. Oke. Cocok itu tadi ya, kalau masuk hutan coba pergi cari Tarsan toh, kan suwe. Dari dapat kita harus kerja sama. Kita tidak berpisah-pisah jadi satu tujuan ini kanunya. Oh, begitu. Tapi apa hubungannya nih masalah Pertamina kah? Iya, saya sangkutkan dengan Pertamina kan kalau kita mau beli solar ini harus pakai QR kode begitu supaya kan bersubsidi. Jadi kalau kita tidak pakai QR kode kan otomatis kita bayar mahal ya. Itu kan salah satu balanya juga. Kalau urus QR kode ya pastinya kita bisa. Ada beberapa syarat kayaknya kalau punya yang seperti itu. Saya juga tanggal berapa berlakunya itu kan? 1 Oktober ini, tapi kalau untuk yang setahu saya ya, yang dulu itu solar itu ada yang pakai barcode itu. Mungkin ini Pertalite lagi ya kayaknya, nanti dengar di Pro 1 deh bagaimana pembahasannya lebih lanjut ya.
Saya dari sisi kalau budaya kan saya masuk sih. di apa namanya aplikasinya Pertamina itu harganya sudah ada tertentu, saya lihat saya catat ini. Kalau Pertamax Turbo 13.200 per liter, Pertamax 12.400, Pertalite 13.000, dan seterusnya. Biosolar 6.800. Begitu kah? Itu iya, saya catat tadi barusan masuk dari sana. Perhatikan karena itu yang disinggung. Oh iya. Begitu Tuh, sih. kalau mengenai barcode-nya ini saya belum karena saya belum ke Pertamina hari Sabtu gitu, hari Sabtu sore. Ada itu, kayaknya kayak ID card gitu barang. Jadi kayak ID card, jadi kalau pergi ke Pertamina kasih lihat misalnya itu barcode ID card atau ada barcode-nya langsung udah tempel lagi itu dapat subsidi. Begitu ya, Kalau saya dulu pengalaman melihat. Iya. Kalau dulu yang setelah itu aplikasi di HP yang dianukan ditunjukkan, tapi karena saya juga tidak pernah lakukan. Karena biasa kalau buru-buru baru antri ya saya larikan saja ke pertama proses penyaluran kendaraan. Itu sih setahu saya. Jadi itu kembalikan pesan orang tua itu cocok sekali itu kalau kita sejalan satu arah satu tujuan. Kalau dalam rumah tangga ya. Ya, rumah tapi tangga Sumi segala bilang hal tidak susah. dia. Sumi bilang tidak dia. Sumi bilang dia sekarang di Sudiang, itu temannya dia di Mangga 3 di Daya. Marah-marah kan udah sama pasangan. Ada bersih. Mau bunda sudah ibu sunnah. Cek gitu jadi begitu no. Tahu Kak tutup mulut dia bukan saya tuh itu ini Ilmar Anu. Contohnya lah gitu dalam satu saat kalau sholat berjamaah orang itu harus ada pimpinan, ada yang harus kalau tidak ada yang diikuti keberantakan itu namanya makmumnya. Benar. Ada yang setuju yang terukuk. Benar. Tapi kalau saya sih intinya ini atiullah wa atiur rasul ulul amri minkum. Artinya? Jadi artinya bukan kamus. Awas Kina. Nanti saya kasihkan Ki juga bahasa, cari di kamus. Tunggu Miki. Oke, baik lanjut. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak RT Mangka di Pangkep. Saya ingatnya nama Facebooknya dia Ilmar Anu begitu. Biasanya bergabung Ki di Facebook, hari ini dia saya lihat tidak bergabung Ki. Bunda Sudarsi aja yang bergabung hari ini. Oke lah, mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu ya, berkomentar. Oke, saya lagi terima penelpon. Aku ganteng gitu teleponnya. Terima telepon lagi satu kalau ada yang mau bergabung sebelum saya pamit di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Karena sebentar akan hadir sahabat budaya acara berikutnya di pembinaan bahasa daerah yang mau bergabung juga mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum Mbak Ribasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dentek Nek. Tumben terlambat. Habis joka-joka. Oh, joka-joka sama Ilmar Ki. Sama Ilmar Anu Ki. Oh, mentang itu. Nggak dapat Kak. Oh, nggak dapat Ki. Iya. Suri, jangan lihat-lihat saya. Jalan lurus ya. Jangan belok-belok. Jangan melihat kiri kanan. Jangan melihat kiri kanan, nanti tersesat. Iya, memang itu dia. Ikuti yang baik. Iya. Jangan ikuti yang tidak benar. Karena kalau kita ikuti yang tidak benar itu tersesat Ki. Tidak sampai di tujuan. Begitu di Ilmar Anu. Nama Facebooknya itu Bunda. Iya Pak, saya tahu sih. Ternyata dia dapat itu hari batik. Oh iya, hari batik nasional. Hari ini. Jadi kami pakai batik semua, alhamdulillah Bunda. Disuruh alhamdulillah. Memang. Iya. Saya tiap hari pakai batik. Oh iya, alhamdulillah. Daftarku kan daftar batik toh. Oh iya. Aduh.
Itu daftar batik. Iya. Hari-hari. Iya, itu kan ini baju kebangsaan di rumah ya. Iya. Baju dinas di rumah, baju dinas di rumah. Iya, artis ada kalau dia di rumahnya dia pakai daster. Iya. Apalagi kita ini yang perempuan biasa, dia tidak punya kelebihan. Kecuali ya ibu rumah tangga mengurus rumah tangga. Ya seperti itu dentik nih. Iya, Bunda, betul. Oke. Apalagi dilanjutkan? Itu yang saya bilang satu arah Ki dalam menggapai sesuatu tuh atau jalan kita harus satu arah Bunda. Karena mendapatkan tujuan tuh pasti yang baik ya, satu arah. Kalau di tengah-tengah berpisah akan ada bala katanya seperti itu. Iya, itu. Yang jelasnya kalau tujuan baik, kita jalan lurus ya. Insya Allah kita akan temukan apa yang kita cari. Iya, benar. Tetapi kalau mestinya kau jalan lurus tapi pergi belok kiri atau kanan, tersesat. Tidak ditemukan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Jadi yang jelasnya bahwa pimpinan yang lurus harus kita ikuti. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang kita lakukan. Yang jelasnya yang terbaik lah yang kita ini ikuti ya. Pasti ketawa itu tadi yang di depanku. Kenapa dia? Pasti dia ketawa lagi itu. Kenapa ketawa? Tidak ada yang lucu. Apa yang lucu nih Bunda? Dia ketawai. Bahaya dia kalau ketawa baru tidak lucu. Sebentar itu cat maka pasti itu. Oke, makasih Bunda. Makasih banyak. Kita selalu sama Bunda. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini, dan Bunda Sofi merupakan penelpon terakhir kita di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan sahabat budaya sekaligus saya Anti pamit di Bari Bahasa sebentar, ada kita akan ikuti acara berikutnya, dan jangan lupa pukul 10 nanti kita akan bicara tentang bagaimana itu berwisata ala backpacker, dan saya nantikan telepon ya di 0811 492 50 sebentar. Teman saya Febri yang akan memandu acara tersebut. Jadi kalau sahabat budaya mau tahu apa itu backpacker, dengarkan di Pro 4 RRI Makassar. Pasti penasaran apa ya backpacker itu. Oke. Semoga acara ini bermanfaat. Yang pastinya pesan orang tua dulu itu mengajarkan kita ke jalan yang baik, sahabat budaya, untuk satu arah satu tujuan. Karena katanya kalau kita itu tidak satu arah Ki, di tengah jalan Ki berbeda arah, kita akan mendapatkan bala atau celaka. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hilang pantan dile tuli jaki kurang aule anjoru pandu Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih? Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku. Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap. Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih. Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Kabar Ratna Pro 4. Kabar
Kabaratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saribatang malak beriku, lawa adalah makanan khas Palopo lainnya yang cukup terkenal. Pasalnya sajian ini memiliki memiliki cara pengolahan yang unik. Lawa berbahan dasar ikan mentah yang dicampur dengan kelapa dan pelengkap lainnya seperti jantung pisang, cuka, dan bumbu perisa. Ikan yang umumnya digunakan adalah ikan teri atau mairo, namun ikan lautnya juga bisa selama masih segar. Jantung pisang merupakan perpaduan wajib ikan lawa. Keduanya diencerkan dengan air panas. Meskipun berbahan dasar ikan mentah, namun rasa jantung pisang mendominasi. Selain itu, parutan kelapa akan memberikan paduan rasa gurih. Kemudian perasan limau atau jeruk menambah aroma dan rasa segar dari lawa. Lawa memiliki kadar protein yang tinggi sehingga dipercaya mampu meningkatkan stamina kaum laki-laki. Masyarakat Palopo masih mengolah makanan ini secara tradisional sehingga kuliner khas ini masih sulit ditemui di daerah lain. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dosa pintu
kau.